Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap setengah 7 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri tentang doa yang berkuasa, doa yang mengubahkan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang doa saudara, dengan kerinduan melalui renungan-renungan firman Tuhan tentang doa yang sudah kita renungkan dalam beberapa video sebelumnya dan juga di dalam video ini. Saudara semakin memahami tentang doa yang benar, doa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan saya rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan kemudian saya rindu saudara akan menyaksikan bagaimana doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara ketika saudara mengalami jawaban doa, supaya ketika anak-anak Tuhan yang lain membaca kesaksian saudara, iman mereka juga dikuatkan, dan mereka juga akan rindu berdoa, dan mereka juga akan mengalami jawaban doa dalam hidup mereka. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa di malam hari ini, adalah dari Zakaria pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, supaya kita menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan supaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Zakaria pasal 10 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah.
Daripada mereka akan muncul busur perang. Daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membuat mereka kembali sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membuat mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke tanah Libanon, sehingga tidak ada tempat bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana firman Tuhan menegaskan kepada umat-umatnya supaya umat-umatnya meminta, memohon, dan berseru kepada Dia. Karena dijelaskan bahwa ada yang akan Dia kerjakan, ada tindakan, ada hal yang akan Tuhan kerjakan ketika umat-umatnya berseru kepada Dia. Demikian hari ini saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini, saudara, untuk kita memahami apa yang akan Tuhan lakukan jika kita berseru kepada Dia. Dan di dalam konteks ini, saudara, umat Tuhan diajak berseru kepada Dia dalam situasi yang mereka alami, dalam kesulitan, dalam penderitaan yang mereka alami. Tuhan mau mereka datang berseru memohon kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 1, saudara, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Dari ayat 1 ini, saudara, ditegaskan kepada umat Tuhan supaya mereka berseru kepada Dia, karena dikatakan mintalah. Dan hal yang menjadi contoh dibuat di sini supaya mereka meminta hujan, karena dikatakan bahwa Ialah yang membuat awan, yang membawa hujan deras. Hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Artinya, saudara, firman Tuhan mau menegaskan dari ayat ini bahwa segala kuasa ada pada Tuhan. Bayangkan firman-Nya ini menegaskan bahwa Tuhanlah yang membuat awan-awan. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang membuat hujan lebat. Dia yang membawa hujan deras. Allah yang memberikan itu, saudara. Bahkan rumput, tumbuh-tumbuhan di padang pun Dia yang memberikan kepada setiap orang.
Jadi saudara, Allah menegaskan bahwa supaya umat-umatnya datang berseru kepada dia. Lalu kemudian dia menegaskan kepada umatnya kenapa mereka harus berseru. Karena semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Semuanya ada di bawah otoritas Tuhan. Bahkan dikatakan di sini minta hujan karena dialah yang menciptakan awan, dialah yang membawa hujan deras. Itu yang dibuat menjadi contoh di sini, saudara. Kalau diminta hujan, maka ketahuilah dialah yang membuat awan-awan yang mendatangkan hujan. Artinya semuanya ada dalam kuasanya. Dia yang membuat, dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menguasai, dia yang berkuasa atas semuanya. Sebagai aplikasinya dalam hidup kita, saudara, hari ini firman Allah berkata kepada setiap saudara supaya saudara hidup dalam doa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkata semuanya ada dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Adakah saat ini beban saudara berat? Adakah saat ini kesulitan saudara rumit? Adakah saat ini masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, atau hal-hal yang lain yang sedang saudara alami? Dalam semuanya itu saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa berdoalah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena semuanya ada dalam otoritasnya dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Saat ini mungkin saudara sedang memikul beban yang sangat berat. Berserulah ketika saudara memikul beban saudara, berserulah kepada dia. Karena dia Allah yang menciptakan awan di langit. Dan dia Allah yang menciptakan itu, dan dia berkata mintalah hujan. Kepada umatnya dia berkata mintalah hujan. Ketika umatnya meminta hujan, dia ciptakan awan dan hujan pun turun. Bayangkan gambaran itu, saudara, bahwa kalau awan pun dia yang ciptakan, yang itu membuat hujan turun ketika umatnya berseru untuk minta hujan turun. Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang berkuasa, dia sanggup mengatur supaya apa yang saudara rindukan, apa yang saudara butuhkan, itu bisa terwujud, itu bisa terjadi karena semuanya ada dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia, dan dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan hal yang lebih dari apa yang saudara pikirkan pun Allah sanggup untuk melakukannya. Saudara, ketika membahas kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat satu kali istri saya waktu dia sakit pada waktu itu, saudara. Dia sakit parah, lalu kemudian kami harus berobat ke rumah sakit. Lalu berobat selama 6 bulan karena masalah paru-paru. Dan saya mengingat sekali, saudara, setiap kali kami berobat, maka kami akan pergi ke dokter, dan dokter spesialis ini akan membuat racikan obat untuk 1 bulan, baik itu obat suntik, baik itu untuk obat dimakan. Lalu kemudian ketika kami bawa racikan obat ini ke apotik, maka seingat saya uang keluar yang harus kami keluarkan waktu itu antara 1 sampai 2 juta setiap bulan. Dan itu merupakan jumlah yang sangat besar bagi saya, saudara. Apalagi pada waktu itu saya masih merintis, dan kemudian jemaat yang dilayani itu masih ada beberapa orang, hitungan belasan orang, tidak sampai 20 orang. Lalu kemudian semuanya adalah rata-rata anak sekolah, 1-2 yang orang tua. Bayangkan, saudara, saya melayani anak sekolah, dan kemudian saya ada melayani di sebuah gereja di mana organisasi gereja kami tidak menggaji kami. Aturan di organisasi kami, silakan merintis, lalu kemudian kembangkan pelayanan itu dan hiduplah dari pelayanan itu. Dan waktu itu, saudara, saya masih merintis, lalu kemudian setiap bulan saya butuh untuk pembelian obat saja antara 1 sampai 2 juta setiap bulan. Saya tidak punya gaji dan saya mengharapkan dari jemaat, dan pada waktu itu hanya cukup untuk makan. Kalau dari pelayanan hanya cukup untuk makan. Kalau dilihat dari setiap minggunya, saudara, bahkan kadang kurang. Untuk makan pun digunakan kurang persembahan itu, saudara. Tapi yang luar biasa, saudara, sering kali mujizat terjadi.
Setiap kali kami butuh, mujizat terjadi. Setiap kali kami butuh, mujizat terjadi. Salah satu contoh misalnya, pada waktu itu hari Minggu dan besoknya hari Senin kami harus pergi ke Medan, ke kota untuk berobat, untuk pergi ke dokter spesialis, dan kemudian dia akan memberikan lagi racikan obat dan kami akan bawa ke apotik, dan di sana akan dibutuhkan 1 sampai 2 juta. Jadi waktu itu saudara ada keadaan yang sangat sulit. Dan kemudian satu kali uang tidak ada, dan itu sudah hari Minggu, lalu kemudian hari Seninnya obat sudah habis, sedangkan penyakit itu nggak boleh berhenti di tengah jalan, artinya harus lanjut terus. Kalau sempat berhenti di tengah jalan harus diulang lagi dari awal, itu menurut keterangan dokter. Dan waktu itu sudah hari Minggu, kami tidak pegang uang pada waktu itu saudara, dan kami sudah berbincang bagaimana nanti hari Senin. Nah kemudian kami beribadah, dan selesai beribadah, saya kemudian pergi melayani, ada satu kegiatan yang lain lagi, saya melayani di sana. Lalu kemudian istri saya tinggal di rumah. Biasanya ya istri saya kalau sudah selesai ibadah, dia hitung persembahan. Dan pada hari itu betapa kagetnya dia saudara, di mana ketika dia menghitung persembahan ada satu amplop di dalamnya. Dan di dalam amplop itu berisi uang yang lebih dari yang kami butuhkan untuk berobat. Sampai-sampai karena terkejutnya istri saya saudara, karena tidak pernah dia mengalami seperti itu, sampai-sampai dia tidak percaya kalau itu persembahan dari jemaat. Dan kemudian saudara, dia kembalikan lagi ke tempat persembahan, dan dia berkata dia tunggu, mana tahu nanti ada yang datang. Karena mana tahu tadi silap mereka mengambil persembahan. Jangan-jangan amplop kepada yang lain tetapi masuk ke situ. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan sebentar lagi mereka datang. Sehingga dia tidak ambil, dia taruh lagi di kantong persembahan itu saudara. Dan ketika saya datang selesai pelayanan kedua, saya datang ke rumah, lalu kemudian dia ceritakan. Dia ceritakan tentang persembahan itu. Lalu kemudian saya berkata, ya ini mujizat. Ini mujizat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan karena besok kita harus berobat. Dan istri saya dia menangis saudara. Dia menangis dan saya pun ikut menangis. Karena Allahku luar biasa. Allahku ajaib. Dia tahu apa yang kubutuhkan. Dia tahu pada waktu itu istri saya sedang sakit parah, lalu kemudian kami harus pergi ke spesialis tiap bulan. Dan kami harus sediakan uang sekitar 1 sampai 2 juta untuk segala kebutuhan dan pembelian obat. Dan besok dibutuhkan hari Minggu itu saudara, Senin dibutuhkan hari Minggu itu. Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang ajaib. Tidak pernah sebelumnya istri saya melihat dan mengalami itu. Dan pada waktu itu Tuhan nyatakan mujizat. Tuhan nyatakan mujizat. Ajaib Tuhan. Lalu kemudian saudara, itu tiap bulan kami membutuhkan. Satu kali saya ada di satu tempat, saya mengajar di situ saudara, mengajar di sekolah kitab. Lalu kemudian selesai mengajar, saya pergi ke tempat saya, ke kamar saya menginap. Dan kemudian ketika saya ada di kamar itu, ada ketokan di pintu. Dan kemudian ketika saya buka pintu, seorang hamba Tuhan menyalami saya. Dan kemudian di dalam salaman itu saudara, ada amplop. Dan singkat cerita, saya berterima kasih dan akhirnya dia ceritakan bahwa ini sedikit untuk perobatan karena dia tahu istri saya sedang sakit. Lalu kemudian ketika saya buka kembali saudara, persis seperti yang kami butuhkan, padahal tidak ada orang yang tahu berapa besar yang kami butuhkan. Ajaib, sekali lagi ajaib Tuhan. Allah kita itu ajaib. Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang saudara pikirkan, dia sanggup melakukan itu. Yang menjadi bagian kita adalah mintalah. Itu yang dikatakan di ayat 1 itu saudara. Mintalah.
Minta hujan, maka dia akan memberi hujan karena dia yang menciptakan awan-awan yang mendatangkan hujan. Hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa kalau saudara meminta kepada Tuhan, Dia Allah yang sanggup mewujudkan permohonan saudara lebih dari apa yang saudara minta, lebih dari apa yang saudara mohonkan di hadapan Tuhan. Allah kita berkuasa, Allah kita sanggup untuk mewujudkan. Selain Allah menegaskan bahwa Dia berkuasa, saudara, kemudian di ayat 6 juga di sana dikatakan, Aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Di sini ditegaskan, saudara, dalam proses yang mereka alami, dalam situasi yang mereka alami, Tuhan berkata di ayat 1, mintalah. Lalu kemudian di ayat 6 Dia berkata, aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Ketika umatnya berseru kepada Dia dalam kesulitan mereka, dalam penderitaan mereka, dalam kesusahan mereka, Tuhan menegaskan bahwa aku akan membuat mereka kuat. Terkadang, saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan satu proses dan tidak dengan seketika Dia menjawab kita. Artinya ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita hadapi. Dan di dalam proses yang kita jalani itu, firman Allah menegaskan bahwa aku akan membuat kuat mereka. Artinya Dia akan menguatkan kita menjalani prosesnya, sehingga kita diproses menjadi pribadi yang lebih baik, iman kita lebih kuat, karakter kita diproses menjadi lebih baik. Dia sertai kita dalam proses itu, dan kemudian Dia kuatkan kita di dalam proses itu. Itu sebabnya, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, serahkan hidup saudara kepada Tuhan, maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, saudara akan sanggup menanggung segala perkara, saudara, karena Dia yang memberi kita kekuatan. Mungkin saudara berkata, pendeta, hari ini hidupku begitu berat, hidupku begitu sulit, masalah yang ku alami begitu berat. Saudara, di dalam komentar video ini, di video-video di channel ini, seringkali saya membaca umat-umat Tuhan berkata, pendeta, bebanku berat, aku hampir putus asa. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah putus asa. Ketika saudara berseru dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan saudara untuk menjalani segala situasi, segala perkara, segala kesulitan yang saudara alami. Tuhan akan menguatkan saudara. Dan kemudian sampai pada waktunya, Dia akan melakukan mujizat. Dan Dia Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan yang menguatkan saudara dalam segala proses yang saudara harus jalani, sampai tiba waktunya saudara akan mengalami mujizat. Tuhanlah kekuatan saudara saat saudara sakit. Tuhanlah kekuatan saudara saat bebanmu berat. Tuhan akan menguatkan saudara. Yang menjadi bagianmu adalah berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan mujizatnya. Dia akan menyatakan pertolongannya yang dahsyat atas kehidupan saudara. Kemudian, saudara, Dia juga menegaskan bahwa aku akan membuat kaum Yehuda kuat, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Hal berikutnya yang Dia tegaskan kepada umatnya yang meminta, memohon, yang berseru kepada Dia adalah, Dia berkata, aku akan menyelamatkan mereka. Di mana pada waktu itu mereka ada dalam satu kondisi, satu keadaan. Mereka sedang mengalami penjajahan, mereka sedang mengalami penawanan. Mereka butuh keselamatan, mereka butuh pembebasan. Dan Tuhan menegaskan, aku akan menyelamatkan mereka. Dengar saudara, apapun situasi yang kita alami hari ini, Allah menegaskan bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita kalah.
Dia tidak akan membiarkan kita hancur, tetapi Dia akan menyelamatkan kita. Itu sebabnya tadi Dia berkata Dia akan menguatkan kita. Dan ketika kita kuat menjalani prosesnya, maka akan tiba waktunya Dia akan menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan umatnya yang berseru kepada Dia. Kalau saat ini saudara sedang mengalami beban berat, Dia akan menguatkan saudara dalam menjalani prosesnya, dan kemudian Dia akan menyelamatkan saudara dari beban berat itu. Artinya Dia akan mengangkat beban saudara dan saudara akan bebas dari beban berat itu. Ketika saudara mengalami masalah keluarga, Dia akan kuatkan saudara menjalani prosesnya, dan ketika tiba waktunya saudara, Dia akan memberi jalan keluar atas masalah saudara, baik masalah keluarga saudara, baik masalah ekonomi saudara, atau masalah apapun yang saudara alami di dalam hidup saudara. Ketika saudara tetap kuat dalam Tuhan dan saudara tetap memohon, meminta kepada Dia, maka Ia akan menyelamatkan saudara. Hari ini saudara, apapun situasinya, apapun keadaannya, teruslah berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menyelamatkan saudara. Teruslah berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya saudara, masih ayat yang ke-6, Dia berkata, aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Dan berikutnya, aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Tuhan berkata kepada umat-umatnya yang Dia perintahkan untuk berseru kepada Dia, aku akan membawa mereka kembali. Artinya pada waktu itu mereka sedang ada dalam tawanan, dan Tuhan berkata membawa mereka kembali, artinya mereka dipulihkan. Hidup mereka akan dipulihkan karena pada waktu itu mereka ada di tawanan, dan Tuhan mau kembalikan mereka kembali ke bangsanya. Artinya Tuhan akan memulihkan. Tuhan mengerjakan pemulihan, dan alasan Dia mengerjakan pemulihan tersebut adalah saudara, di mana Dia berkata, aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Tuhan pasti memulihkan setiap kita saudara. Dia memulihkan ekonomi kita, Dia memulihkan kesehatan kita, Dia memulihkan keluarga saudara. Kalau saat ini mungkin keluarga saudara ada dalam masalah, Dia memulihkan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Kenapa Dia memulihkan saudara? Karena Dia menyayangi saudara. Dan bagaimana supaya kasih sayangnya menjadi nyata dalam hidup kita? Mintalah dan berserulah kepada Dia. Karena ketika kita meminta berseru kepada Dia, kasih sayang Tuhan akan dinyatakan. Dan ketika kasih sayangnya dinyatakan kepada setiap kita, maka hidup kita akan dipulihkan. Adakah saudara saat ini yang rindu hidup saudara dipulihkan, keluarga saudara dipulihkan, ekonomi saudara dipulihkan, masalah yang sedang saudara hadapi dipulihkan? Adakah saudara merindukan pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan saudara? Saya percaya saat ini setiap kita rindu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dalam hal apa saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan saat ini? Dalam semuanya itu, percayalah bahwa Tuhan menyayangi saudara, dan Dia pasti akan memulihkan keadaan saudara. Siapapun saudara saat ini, dengar, Tuhan menyayangi saudara dan Dia rindu memulihkan kehidupan saudara. Yang menjadi bagian saya dan saudara hari ini adalah, mari meminta terus dan meminta terus kepada Bapa. Dia Bapa yang baik, yang peduli kepada anak-anaknya yang meminta kepada Dia. Dia Bapa yang baik yang akan menyatakan kasih sayangnya bagi anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Dia Bapa yang baik yang akan memulihkan anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Saudara, kalau dalam konteks orang Israel kita bisa melihat bahwa berkali-kali ketika mereka berdoa, Allah pulihkan, Allah pulihkan, Allah pulihkan. Terus Tuhan pulihkan. Dan hari ini pun saudara, Tuhan pasti akan memulihkan setiap saudara apapun keadaan saudara. Hanya masalahnya pada waktu itu orang Israel begitu dipulihkan, dia kemudian membelakangi Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan.
Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mohonlah pemulihan, mintalah pemulihan daripada Tuhan, maka Dia pasti akan memulihkan kehidupan saudara. Dan ketika hidup saudara dipulihkan, harusnya iman saudara makin maju lagi. Iman saudara makin meningkat lagi ketika Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Nah, yang menjadi masalahnya bagi orang Israel adalah pada waktu itu mereka dipulihkan oleh Tuhan. Setelah dipulihkan, hidup mereka nyaman, mereka lupa Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya, saudara. Seharusnya ketika Tuhan mengerjakan mujizat, iman kita makin kuat. Kita semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya pada mereka pada waktu itu adalah ketika Tuhan memulihkan mereka, hidup mereka mulai aman, di sanalah malah mereka melupakan Tuhan. Itu pelajaran yang sangat berharga, saudara. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa mohonlah pemulihan daripada Tuhan, dan ketika Tuhan memulihkan saudara, tetaplah mohon, tetaplah berseru, tetaplah berserah kepada Tuhan. Maka kasih sayangnya akan terus dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Dan berikutnya lagi, saudara, yang akan Tuhan kerjakan bagi orang yang meminta kepada Dia, di mana yang pertama, Dia akan menyatakan kuasanya yang tidak terbatas, Dia akan menguatkan, Dia akan membebaskan, dan Dia akan memulihkan kembali. Kemudian berikutnya, saudara, dikatakan di ayat 6 bagian terakhir, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Saudara, dikatakan di sini bahwa keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Artinya apa? Tuhan terima apa adanya. Tuhan terima sepenuhnya. Tuhan menerima sepenuhnya. Tuhan menerima kita apa adanya. Siapapun saudara saat ini, bagaimanapun kondisi dan keadaan saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya. Tuhan menyayangi saudara. Dia menyayangi saudara. Dia tidak pernah menolak saudara. Mungkin ada yang berkata, aku tidak layak karena dosaku besar, aku tidak layak karena begini dan begitu. Ada begitu banyak orang yang konseling kepada saya, saudara. Mereka merasa tidak layak. Itu tipuan iblis. Yang benar di sini adalah bahwa ketika umatnya meminta kepada Dia, maka Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan tidak menolak. Demikian juga setiap kita hari ini, saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi kehidupan saudara, maka datanglah meminta, datanglah berseru dan berseru kepada Dia, karena Dia tidak akan pernah menolak saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi latar belakang kehidupan saudara, Tuhan tidak pernah menolak saudara. Dia berkata, sejauh timur dari barat, demikian Dia membuang dosa kita. Saudara, mari terus berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang tidak akan menolak saudara. Lalu kemudian selanjutnya Dia juga berkata bahwa, dan masih ayat yang ke-6 bagian terakhir, saudara, dan aku akan menjawab. Saudara, ketika umat-umatnya berseru kepada Dia, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan menjawab. Tuhan akan menjawab. Ketika kita berseru kepada Dia, Bapa yang baik, Dia menjawab kita. Firman-Nya berkata, kalau kamu Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Allah menegaskan bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita, Dia pikirkan yang terbaik bagi kita, dan Dia beri serta kerjakan yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya percaya, saudara, bahwa Allah peduli, Allah bekerja, dan Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Percaya saja, saudara. Dia pasti akan menjawab, saudara. Teruslah berseru kepada Dia. Teruslah memohon kepada Dia.
Saya percaya saat ini firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Di mana hari ini kembali firman Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meminta dan memohon kepada Dia dalam segala situasi kehidupan kita. Apapun keadaannya, maka mintalah terus, berserulah terus kepada Tuhan. Apapun situasinya, mintalah terus dan berserulah terus kepada Tuhan. Ketika saudara minta terus, Allah menegaskan bahwa mintalah hujan, maka kamu akan diberi hujan lebat, karena Allah yang menciptakan awan-awan. Artinya dari kalimat firman Tuhan ini Allah menegaskan bahwa apapun yang engkau minta semuanya itu ada di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup mengerjakan mujizatnya. Tidak ada yang mustahil. Apapun masalah saudara, apapun situasi kehidupan saudara saat ini, berserulah terus kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Dan mungkin hari ini saudara berkata, begitu berat beban yang sedang kupikul, begitu sulit hidupku saat ini. Aku hampir putus asa. Dengar saudara, berserulah kepada Tuhan, karena saat saudara berseru memohon kepada Dia, sekalipun terkadang Dia izinkan memproses kehidupan kita, mujizat tidak langsung terjadi, Dia izinkan kita diproses. Tapi dengar, dalam proses itu pun Dia akan memberi kita kekuatan untuk menjalani proses yang harus kita jalani. Itu sebabnya berserulah terus kepada Dia. Dia akan kuatkan kita dalam segala proses yang kita alami, saudara. Lalu kemudian Dia akan menyelamatkan kita, menyelamatkan umat-umatnya yang terus menerus berseru kepada Dia. Dan Dia juga akan menerima umatnya apa adanya. Yang berseru kepada Dia, Tuhan terima apa adanya. Tuhan terima tanpa syarat. Dengar saudara, hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan menerima saudara. Tidak ada yang tidak layak ketika kita datang kepada Dia dengan segenap hati kita. Tidak ada yang tidak layak ketika kita datang kepada Dia dengan penuh ketulusan. Dia Allah yang akan mempedulikan kita. Dia Allah yang akan menerima kita apa adanya. Lalu kemudian juga ditegaskan saudara bahwa Dia akan memulihkan. Karena kepada umatnya Dia berkata, aku akan membawa engkau kembali. Artinya Dia akan memulihkan mereka kembali. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap iman saudara. Di mana Allah berkata, mintalah. Dan Dia akan menjawab dengan dahsyatnya. Dia akan menyatakan mujizatnya dengan dahsyatnya dalam kehidupan saudara. Dalam doa-doa saudara ketika saudara memohon, meminta kepada Dia seturut firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari alami janji-janji firman Tuhan di mana Dia akan melakukan mujizat sesuai dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan ajaib. Berserulah kepada Tuhan. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Supaya firman Tuhan ini benar-benar meneguhkan saudara. Benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran saudara. Benar-benar berbuah di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamahlah anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati mereka. Dan ajarlah mereka untuk meminta, untuk memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ini
supaya dalam segala apapun yang mereka alami, mereka datang memohon kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Ajar mereka meminta, memohon kepadamu. Ajar mereka sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuatkan mereka melalui segala proses yang harus mereka hadapi. Kuatkan mereka Tuhan. Dan kiranya Engkau memulihkan kehidupan mereka. Segala sesuatu yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang memulihkan hidup mereka. Engkau mengubahkan hidup mereka. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan ubahkan kehidupan mereka. Dan Engkau Allah yang menerima umat-umat-Mu apa adanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Lawat mereka semua Tuhan. Ajar mereka untuk berharap sungguh kepada Tuhan. Ajar mereka memohon kepada Tuhan. Dan kiranya Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu perkara besar, kami rindu mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Jamah dan lawat kami ya Tuhan. Ajar kami bersepakat memohon, meminta di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kiranya mengerjakan mujizat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Dan kami juga bersyukur buat kesempatan ini kami bisa saling menguatkan dan saling menopang dalam doa. Kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan.
yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes.
Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak,
yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur.
Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gereja-Mu ya Bapa. Kami gereja-Mu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gereja-Mu di bangsa ini.
Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib. Berkati gereja-Mu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.